Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lutfia dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan memberitakan tentang terkait kelembagaan Indonesia. Ada yang tahu nggak sih apa itu kelembagaan Indonesia? Mari simak video. Lembaga negara itu merupakan badan atau organisasi yang dibentuk berdasarkan konstitusi dari suatu negara. Oke, di sini ada kata kuncinya. Lembaga negara itu merupakan suatu badan atau organisasi yang dibentuk menggunakan konstitusi di suatu negara. Konstitusi Indonesia itu adalah UUD 1945. Berarti lembaga negara di Indonesia itu dibentuk menggunakan UUD 1945. Sampai sini udah paham ya? Menurut UUD 1945 ini ada 7 lembaga negara di Indonesia, yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Ini semuanya ketujuhnya ini memiliki fungsi dan peranan tersendiri. Peranannya berbeda-beda ya. Sampai sini udah paham ya, kita ada 7 lembaga negara. Kita lanjut. Kita mau cari tahu dulu apa sih perbedaan antara lembaga negara yang sebelum amandemen dengan lembaga negara yang setelah diamandemen. Apakah ada perbedaan, ya kan? Nah, kita lihat dulu ya di sini. Oke, kalian pahami. Di sini ada lembaga negara, konsep umum tentang lembaga negara. Nah, konsep umum tentang lembaga negara di sini yang sebelum amandemen. Oke. Nah, kalian bisa catat bagannya supaya kalian gampang untuk mengerti saat saya menjelaskan ya. Sebelum amandemen ini konsep lembaga negaranya ini seperti ini ya. Itu yang tertinggi adalah MPR. Nah, selanjutnya di bawah MPR itu ada 5 lembaga negara yang kedudukannya sejajar, yaitu ada DPR, Presiden, BPK, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, dan MA ya. Nah, pada saat ini MK dan KY itu belum ada. Ya, MK dan KY itu ada setelah amandemen. Seperti itu. Nah, sampai sini udah tahu ya bahwa sebelum di amandemen, struktur lembaga negara kita seperti ini. Jadi kalau ditanya sebelum amandemen lembaga negara apa yang memiliki kedudukan tertinggi, jawabannya adalah MPR. Karena di antara semua lembaga negara, MPR lah yang memiliki kedudukan tertinggi. Sementara kedudukan lembaga-lembaga negara lainnya itu memiliki kedudukan yang sejajar. Sampai sini paham ya? Sekarang kita masuk ke lembaga negara yang setelah amandemen. Nah, ini dia setelah amandemen. Nah, saat setelah amandemen, ini tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kedudukan tertinggi. Karena lembaga negara itu kedudukannya sudah sejajar semuanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga ada sudah jelas mana lembaga negara yang berada di tingkat pusat dan mana lembaga negara yang berada di tingkat daerah. Nah, di sini saya garis dulu ya biar ketahuan mana yang berada di tingkat pusat dan mana yang berada di tingkat daerah. Oke, kita tarik garis lurus ke sini. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Di bagian yang atas ini merupakan lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Oke, kedudukannya di Jakarta atau pusat negara, ibu kota negara. Nah, yang ini kedudukannya ada di daerah. Ya, daerahnya itu ada di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten. Nah, ya, di sini tingkat provinsi. Ini provinsi. Dan di sini ada tingkat kabupaten. Nah, coba kalian lihat dulu. Kalau di tingkat pusat itu kedudukannya ada KPU pusat ya. Ada BPK pusat. BPK ini ada di pusat. Ada di perwakilan provinsi juga. Selanjutnya ada BI, Bank Sentral. Ada presiden.
Nah, di bawah presiden ataupun yang membantu presiden itu ada Kementerian Negara ya, menteri-menteri negara. Selanjutnya ada Dewan Pertimbangan dan TNI atau Polri. Selanjutnya itu ada DPR, MPR, dan DPD. Selanjutnya ada MA, yaitu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada MK dan KY. Nah, untuk bagian peradilan ya di tingkat daerah itu ada peradilan di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya ada peradilan agama, ada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara ya. Nah, dari sini kalian bisa pahami ya bahwa struktur lembaga negara sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen itu jauh berbeda. Ya, kalau setelah diamandemen ini dia lembaga negaranya itu lebih rinci. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa lembaga atau organ negara dalam arti sempit dapat dilakukan dengan jabatan dan pejabat atau ofisial, yaitu jabatan umum, jabatan publik, dan juga penjabat umum atau pejabat publik dan ofisial. Nah, teman-teman, setelah ini saya akan memaparkan beberapa berita tentang lembaga politik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu perdebatan Capres dan juga Cawapres yang ada di Indonesia. Mari kita simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Silakan Pak Anies untuk bertanya, waktunya 1 menit dimulai dari Bapak berbicara. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa. Kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita, kasihan. Kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan
pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto, waktunya 1 menit. Silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu. Kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih.